got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Johan Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Arumedawati dengan NPM 23350139. Di sini saya selaku sebagai moderator dan pemateri 1. Dan di sini saya juga tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman saya yang cantik-cantik, yang nantinya mereka juga akan sebagai pemateri-pemateri selanjutnya. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah materi kami, yaitu materi pembelajaran IPS SD kelas 1, 2, dan 3 dan komparasi antar jenjang. Oke, di sini izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu materi pembelajaran IPS SD kelas 1, 2, dan 3 dan komparasi antar setiap jenjang? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pembelajaran IPS di kelas 1, 2, dan 3 itu merefleksikan pentingnya membangun keterampilan sosial dan psikologi anak agar dapat memahami dunia mereka dengan lebih baik. Itu karena anak-anak SD itu masih terbilang dia masih labil, apalagi masih kelas 1, 2, dan 3. Mereka masih belum memahami dunianya mereka masih butuh keterampilan sosial, mereka masih butuh psikologi anak. Nah, maka dari itu kita harus mendampingi mereka agar mereka memahami dunia mereka itu seperti apa, dunia mereka yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Jadi biar mereka itu tidak menyalahgunakan dunia mereka gitu, karena sebagian anak itu ada yang belum memahami dunia mereka sehingga mereka itu menyalahgunakan dunia merekanya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang materi pembelajaran IPS di kelas 1 SD. Oke, dan di situ masih ada 3 materinya, yaitu ada peran manusia di alam, menjelajahi dunia, bekerja sama di masyarakat gitu. Saya akan menjelaskan tentang apa sih peran manusia di alam. Oke, peran manusia di alam itu anak akan mempelajari cara menjaga lingkungan dan perlunya merawat alam sekitarnya gitu dengan melakukan aksi nyata seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu ada menjelajahi dunia. Apa sih itu menjelajahi dunia? Oke, saya akan menjelaskan ya. Menjelajahi dunia itu anak akan diperkenalkan dengan berbagai negara dan budaya di seluruh dunia melalui peta dan gambar untuk membantu anak untuk memahami perbedaan gitu. Karena di setiap negara itu sudah pastinya banyak perbedaannya gitu. Budaya-budayanya pasti beda gitu. Jadi anak-anak itu harus dikasih tahu, harus diperkenalkan bahwasanya di negara, bukan cuma di negara kita saja yang ada budaya, karena di semua negara pasti ada budayanya dan budayanya pasti berbeda-beda gitu. Oke, materi yang selanjutnya yaitu ada bekerja sama di masyarakat. Oke, apa sih itu bekerja sama di masyarakat? Oke, saya akan menjelaskan. Bekerja sama di masyarakat itu anak-anak akan mempelajari nilai-nilai sosial yang positif dan bekerja sama dengan teman-temannya dengan cara merayakan hari raya, menghargai keragaman agama, dan menghargai keragaman budaya. Karena di Indonesia ini bukan cuma 1-2 aja keragaman budayanya, agamanya juga bukan cuma 1-2 aja. Jadi otomatis hari raya juga bukan cuma 1-2 aja. Jadi anak-anak itu harus dikasih tahu bahwasanya kita harus mentoleransi, kita harus bekerja sama gitu.
saling saling bekerja sama gitu di masyarakat. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan materinya masih banyak lagi yang belum saya sampaikan ya, karena akan disampaikan oleh teman saya kepada Delia. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Materi pembelajaran IPS di kelas 2 SD. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yaitu anak akan mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk cara berpartisipasi secara positif dan bersikap ramah di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada pengenalan jenis pekerjaan. Anak akan diperkenalkan dengan berbagai jenis pekerjaan di masyarakat, termasuk pekerjaan yang tidak terlihat seperti pelayan atau petugas kebersihan. Kemudian yang ketiga ada pernikahan dan keluarga. Anak akan mempelajari tentang pernikahan dan keluarga, termasuk peran keluarga serta hubungan emosional antar keluarga dan pentingnya ikatan keluarga dalam pembentukan masyarakat yang positif. Materi pembelajaran IPS di kelas 3 SD. Yang pertama, berkomitmen pada lingkungan. Anak akan mempelajari cara meningkatkan kesadaran lingkungan dan bagaimana konsumsi dan kebiasaan sehari-hari dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Yang kedua, masyarakat toleransi. Anak akan mempelajari bagaimana masyarakat memahami nilai, norma, dan etika dalam kehidupan sehari-hari serta pentingnya toleransi untuk membangun masyarakat yang damai. Kemudian, yang ketiga ada beberapa negara di dunia. Anak akan mempelajari latar belakang negara, budaya, dan tradisi seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Perbedaan materi pembelajaran IPS antara kelas 1 sampai 3 SD. Ruang lingkup materi. Terdapat perbedaan pada ruang lingkup materi, di mana di kelas 1 SD anak-anak lebih diajarkan tentang peran manusia di alam, sedangkan di kelas 3 SD anak-anak lebih fokus tentang peran mereka di masyarakat. Kemudian kompleks materi. Tantangan pendidik terletak pada kompleksitas materi yang semakin tinggi setiap tahun hingga dapat mengimplementasikan materi pembelajaran yang sesuai untuk setiap tahap perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran berubah dari cerita sederhana dengan visual di kelas 1 SD hingga pembelajaran kritis bergantung pada sumber daya yang dapat didapatkan di kelas 3 SD. Hai, di sini saya akan meneruskan dari teman saya. Saya akan membahas tentang tantangan mengajar IPS di kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Yaitu yang pertama, keterbatasan pemahaman anak. Sulit menemukan cara yang tepat untuk menjelaskan topik tertentu dengan cara yang mudah dipahami oleh anak. Yang kedua yaitu napas dan waktu pembelajaran. Tidak ada cukup waktu dalam satu periode belajar, dan harus coba memastikan anak-anak tidak merasa bosan dalam mempelajari subjek yang tidak bisa berbicara banyak. Maksudnya yang tidak berbicara banyak, jadi kita tanpa basa-basi banyak gitu loh. Yang ketiga yaitu materi yang meningkat. Guru harus memahami kompleksitas materi yang meningkat dari kelas 1 hingga kelas 3 dan berusaha menciptakan suasana kelas yang menimbulkan minat anak-anak untuk belajar aktif. Berarti kita tuh maksudnya kayak semenarik mungkin gitu loh, mengasih materinya tuh biar anak-anak tuh lebih semangat gitu ya dalam belajar. Strategi pengajaran IPS yang efektif bagi kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Yang pertama, cerita dan visual. Dapat dilakukan dengan membuat cerita tentang topik atau menambahkan visual yang membuat topik semakin mudah dipahami. Yang kedua, pendekatan aktif, yaitu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kelas, akan membantu mereka lebih memahami serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, kuis dan permainan, yaitu mengajak anak-anak bermain kuis atau permainan pendidikan yang menarik yang membuat pelajaran IPS menjadi lebih menyenangkan dan menantang. Jadi, kesimpulannya yaitu pembelajaran IPS di kelas 1, 2, dan 3 SD penting bagi perkembangan anak-anak dan harus diintegrasikan secara efektif ke dalam kurikulum. Pendekatan pengajaran yang dinamis, inovatif, dan interaktif dapat memperkuat pengalaman belajar anak dalam memproses
pembelajaran IPS. Para pendidik juga harus berusaha mencari cara yang mudah dipahami oleh anak-anak untuk semakin memperkuat banyaknya pengetahuan yang didapat setiap tahunnya dan membantu dalam memperkembangkan anak-anak di masa yang akan mendatang. Oke, mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan tentang materi pembelajaran IPS SD kelas 1, 2, dan 3 dan komparasi antar setiap jenjang. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, mendengarkan video ini sampai selesai. Saya sangat-sangat berterima kasih, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Johan Setiawan MPD karena Bapak juga sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai, mendengarkan kita menjelaskan materinya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata dari kami atau saya selaku moderator, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.